Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan memberikan sebuah referensi ya, atau kita lagi bahas nih sesuatu yang menurut gua project yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia ini sudah membantu sebuah DeFi. Nah, kita lihat dulu ya DeFi-nya apa. Jadi sebelumnya kalau kalian sering menggunakan DeFi atau peer-to-peer lending, pasti kalian nggak asing namanya dengan Cream Finance ya. Jadi pasti kalian nggak asing dengan Cream Finance, di mana tokennya itu Cream juga udah listing ya di Binance, kalian bisa cek sendiri. Nah, si DeFi platform Cream Finance ini itu kena hack ya pada tanggal 30 Agustus kemarin. Dia ini kena hack di mana vaultnya dia itu dicuri oleh hacker sebesar total 29 miliar USD ya. Kalian bisa baca sini ada beritanya. Di sini juga kalau di Twitternya si Cream Finance, dia juga udah bilang nih di Cream versi 1 dari market di Ethereum-nya itu telah dieksploitasi, di mana hasilnya telah kehilangan 418.311.571 AMP dan 1.308,09 Ethereum token, Ethereum coin ya. Jadi satu token itu EMP dan satu koin itu Ethereum, itu dua-duanya dihack gitu loh, dieksploitasi. Di mana ya total kerugiannya adalah di angka sekitar 25 sampai 29 million USD. Oke. Nah, yang unik adalah kita bukan bahas soal Cream Finance-nya, namun yang kita bahas adalah ada sebuah project yang telah membantu si Cream Finance ini untuk mengurangi resiko kehilangan aset tersebut atau kerugiannya. Tetap rugi, namun dia bisa berhasil mengurangi sedikit lah, membantu. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada beritanya, yaitu DeFi Security Project yang disebut dengan Lossless. Nah, ini yang akan kita bahas si Lossless ini. Jadi si Lossless ini itu telah membantu si Cream Finance merecovery atau membantu mengembalikan dananya sebesar 16,7 miliar USD gitu loh. Walaupun yang nggak bisa balik semua, namun ternyata si Project Losses ini bisa berhasil membantu mengembalikan sebagian dana yang telah dicuri atau dieksploitasi oleh si hacker tersebut. Seperti itu. Nah, jadi yang kita akan bahas adalah tentang Project Losses ini. Nah, kenapa menurut gua menarik ya? Karena kita tahu sendiri banyak banget ya dari dulu, dari kemarin malah dari setelah April ya kan mulai tuh DeFi bermunculan. Nah, para DeFi bermunculan juga menarik perhatian para investor nih untuk melakukan staking atau investasi gitu loh untuk jangka panjang. Namun ternyata para DeFi ini sebagian besar itu banyak terjadi namanya hacking gitu loh. Ya, kalau kalian tahu kasus itu banyak banget. Dari yang paling besar itu pernah di Pancake Bunny ya. Kalau kalian tahu Pancake Bunny itu merupakan yield aggregator buat Pancake Swap. Itu kena hack malah pernah 2 kali ya. Lalu di jaringan BSC dan Polygon. Lalu Burger Swap juga pernah kena hack ya, kena eksploitasi. Lalu habis itu Auto Shark Finance dulu juga pernah. Lalu apalagi ya, baik banget ya pokoknya, ada Merlin Lab ya, terus ada Cream Finance ini dan lain-lainnya. Jadi banyak banget DeFi yang sebenarnya bagus, namun sayang sekali mereka itu kena eksploitasi. Ada aja celah atau hacker yang melakukan hacking gitu, memanfaatkan situasi dan mencuri dana investor. Nah, ternyata ada sebuah project yang sangat menarik, yaitu Lossless ini ya. Kita bisa lihat di websitenya itu lossless.cash. Dengan tagline aja kalian bisa baca sendiri, the first DeFi hack mitigation tools for token creators ya. Jadi Lossless ini adalah sebuah protokol untuk melakukan freeze ya, membekukan fraudulent transaction based on a set of fraud identification parameters and return stolen fund back to the owner account. Jadi maksudnya apa? Jadi cara kerjanya itu simpelnya adalah sebenarnya rumit ya, cuma gue jelasin simpelnya aja. Simpelnya adalah Lossless ini akan membekukan transaksi yang terjadi, di mana transaksi itu dianggap sebagai indikasi akan terjadinya fraud atau hacking gitu loh ya. Dan juga si Lossless ini ketika DeFi berintegrasi dengan Lossless ini, maka si Lossless ini itu bisa membantu mengembalikan dana yang dicuri kayak gitu ya. Jadi ini bisa dibilang Lossless ini adalah sebuah project yang menyelesaikan masalah para DeFi kayak gitu. Nah, tapi para DeFi ini harus kerjasama dulu, harus berintegrasi dulu dengan Lossless kayak gitu.
gitu. Nah, makanya Cream Finance itu dia nggak berintegrasi dengan Losses ya, namun Losses ini ternyata berhasil bisa membantu si Cream Finance. Nah, dia nggak berintegrasi aja bisa mengembalikan dananya lumayan, apalagi kalau terintegrasi. Kalau dia terintegrasi harusnya bisa mengembalikan itu jauh lebih besar lagi, kayak gitu. Nah, kita lihat dulu dari tokennya. Dari segi tokennya ini, ya, tickernya itu adalah LSS ya, lossless dengan ticker LSS. Itu di CoinMarketCap di ranking 640 saat video ini buat. Harganya itu di angka $1.83 ya, $1.83. Dia di jaringan Ethereum, cuma dia juga ada, kalian bisa transaksikan di BIP20. Kayak gitu, jadi bisa beli di Ethereum maupun di jaringan BIP20. Lalu dia maksimal supply di angka 100 juta, maksimal supply dia 100 juta, total supply 100 juta, sirkulasi yang beredar itu baru 22%-nya atau 22 juta 373.970 LSS. Nah, LSS ini bisa dibeli di mana? Kalau kalian tertarik, kalian bisa beli di sini ya, ada di KuCoin, ada di Get.io. Kalian juga bisa beli di Uniswap kalau kalian pengen menggunakan DeFi, cuma kan fee-nya mahal ya. Kalau kalian pengen menghemat fee ya kalian belinya di KuCoin, Get.io atau di Hotbit aja. Jadi kan bisa memanfaatkan tiga itu, KuCoin, Get.io dan Hotbit. Seperti itu. Pairing-nya adalah USDT ya. Oke? Nah, fungsi dari token losses ini apa? Fungsi token dari losses ini pada dasarnya adalah kalian para holder itu akan membantu si losses ini untuk mengamankan para DeFi yang berintegrasi dengan si losses tersebut. Jadi kalian ikut berperan aktif dalam membantu losses dalam menjaga ekosistemnya. Kayak gitu. Nah, ini menarik banget karena kita beli token itu nggak sekedar kalian buy and hold, namun kalian juga membantu losses ini dengan protokolnya. Kalian maka sudah membantu mengamankan para DeFi yang sudah berintegrasi. Lalu utilitasnya apa aja? Utilitasnya itu adalah Finder Staking, Finder's Fees, LSS Token Governance, Promotion and Referral Program, dan Early Access and Insight. Seperti itu. Nah, kalian bisa nantinya dia ada sebuah sistem, kalian para holder bisa melakukan staking, lalu kalian bisa membantu LSS ini mengamankan jaringan dengan cara apa? Dengan cara mengambil keputusan. Jadi kalian nanti bisa melihat nih, setiap transaksi yang terjadi di berbagai DeFi yang bekerja sama, itu kalau kalian menemukan, ya misalnya kalian menemukan nih ada sebuah transaksi yang mencurigakan, contohnya, ya kalian bisa melaporkan transaksi tersebut gitu loh, bahwa wah ini ada indikasi hacking nih. Nah, nanti akan dicek lebih lanjut ya oleh para timnya. Dengan begitu ya kalian sudah mengamankan jaringannya. Nah, use case yang udah pernah terjadi apa? Use case yang pernah terjadi adalah paid network ya. Jadi paid network ini sudah pernah sudah berintegrasi dengan lossless. Di sini pernah terjadi ya, kalian bisa lihat di sini ada ininya ya, TX hash-nya gitu loh, ada datanya ya, di mana dia terdeteksi indikasi bot ya. Jadi dia terdeteksi ada indikasi hacking, mau terjadi hacking. Nah, dari 16 transaksi ini dalam waktu singkat itu uh, 10-nya dari 13 transaksi singkat ya, 10-nya itu langsung di freeze atau dibekukan, sehingga ya ini bisa bukan menghemat, jatuhnya mengurangi resiko kehilangan aset yang jauh lebih banyak. Jadi misalnya harusnya 100% asetnya itu hilang di hacking, tapi dia berhasil freeze 9 misalnya, berarti yang satu yang berhasil dihack. Nah, itu kan mengurangi resiko, walaupun tetap kena hacking namun bisa mengurangi resiko kehilangan aset yang jauh lebih banyak. Jadi ini adalah fungsi dari lossless tersebut. Seperti itu ya. Nah, lossless ini memiliki core features atau fungsi-fungsi di mana dia akan melakukan mitigasi ya, dengan inti dari lossless dengan para DeFi yang ada gitu loh ya. Mitigasinya core feature seperti apa? Seperti decentralized community incentive, yang dimana yang tadi gue bilang kalian para komunitas bisa melakukan voting atau membantu melaporkan. Nah, itu kan akan diberikan insentif. Lalu ada trusted committee, lalu fokus on simplify, user friendly UX atau UI, early mover advantage, dan experience team. Seperti itu. Di sini kalian bisa lihat untuk adopsinya. Bentar ya. Nah, ini ya untuk adopsinya nih. Ini gambarnya kan bisa lihat.
Ya, ini core-nya ini adalah si lossless-nya itu. Ya, jadi lossless ini punya token code di mana dia akan melakukan freeze token ketika terjadi transaksi yang secara tiba-tiba atau dianggap sebagai eksploitasi gitu loh. Ya, jadi di ini kalian para finders ya, kalian bisa melakukan stake LSS token kalian. Kalian juga bisa memonitori hasil analisanya dan kalian bisa melakukan report akan terjadinya hacking tersebut. Kayak gitu. Lalu kalian akan menginformkan jika terjadi hack, lalu lossless decision akan memberikan struktur, dia akan memberikan pilihan nih, ya kira-kira apakah kita harus segera menanggulangi ini atau kita biarkan kayak gitu, ya. Jadi sehingga para partner dari lossless ini itu bisa terjaga. Nah, saat ini partnernya juga cukup banyak, kalian bisa lihat di sini. Ya, itu ada Tether USDT yang dijaga, lalu ada Uniswap, ada Chainlink, USDC, USDD, Warp Bitcoin, AVI, FTX, Chiliz dan lain-lain. Ya, lalu kalian bisa lihat di sini ada suspicious transaction-nya. Ya, contoh dia ada ngasih tahu nih ada transaksi ID ini sekian, transparency segini sekian. Nah, di sini ada flag reason-nya. Misalnya dia bilang ada large transfer, ya ada transfer dalam jumlah besar. Nah, ini apa yang terjadi nih, kenapa bisa ada transaksi besar? Apakah memang itu para whale yang hanya ingin menjual ataukah memang ada terjadi indikasi eksploitasi seperti itu? Kita balik ke websitenya ya. Di sini ada our code detect fraud, freeze and reverse stolen fund yang tadi gue bilang. Jadi kode dia itu bisa mendeteksi terjadinya fraud, lalu melakukan freeze dan mengembalikan token yang sudah dicuri ya. Urgent freezing yang tadi gue bilang, fraud analysis, reverse stolen fund. Lalu kita lihat apa lagi nih. Nah, ini untuk dashboardnya ya. Jadi yang lossless dashboard yang tadi gue kasih lihat itu, yang ada token sama suspicious transaction-nya, itu dia menggunakan Wix ya. Jadi Wix itu salah satu platform untuk membuat website secara gratis ya. Jadi dia sudah didukung oleh Wix juga. Lalu di roadmap 2021-nya itu dia, kalian bisa lihat di sini, kita kan udah masuk kuartal 4 ya. Pertama proof of concept, menjelaskan konsep dia apa. Kuartal 2 ini community establishment, lalu lossless solidity standard, public security audit, lalu kuartal 3-nya itu dia udah meluncurkan monitoring toolkit, lalu lost token governance, platform launch, out of the box token relaunch toolkit itu kuartal 4 yang saat ini dijalankan. Lalu dia ada Warp Major ERC20 token with lossless code, yaitu kodenya adalah L, BTC, L, Ethereum seperti itu. Jadi berbagai koin atau token yang pengen di warp di ERC20 menggunakan protokol lossless, itu nantinya tickernya itu ada L-nya di depan. Lalu ada BSC dan dot support. Jadi nanti dia akan mensupport jaringan Binance Smart Chain dan Polkadot ya. Lalu di sini ada timnya. Timnya ini transparan, kalian bisa cek sendiri satu persatu. Kalian bisa klik juga menghubungkan ke LinkedIn, ya ada project lead-nya, teknologi lead, business development lead, marketing dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah di bagian advisors-nya. Di sini ada advisors, ada 4 orang, ya. Nah, yang menarik gua adalah dua ini ya, dua ini dan yang ini yang paling kanan nih. Dua ini adalah dari staff di DAO-Maker. Ya, jadi kalau kalian tahu DAO-Maker kan udah besar tuh. Nah, mereka ini dua ini dari DAO-Maker ini menjadi advisernya di jaringan di projectnya Lossless ini. Lalu yang satu lagi itu adalah Massimo Buonomo. Itu adalah United Nation IEC. IEC. Jadi tiga orang ini cukup wow gitu untuk menjadi advisors di project Lossless ini. Artinya project ini adalah project serius, bukan project main-main yang memang fungsinya itu memecahkan masalah para DeFi yang terjadi saat ini. Lalu partnernya itu ada DAO-Maker, ada Master Ventures, X21, Magnum Capital, LaunchX dan lain-lain. Jadi partnernya juga cukup banyak ya. Next, kalau kita lihat ke Twitter. Nah, Twitternya ini kalian bisa lihat ya. Di sini lossless, follower masih kecil, 34.000 doang ya sejak April 21. Namun yang menarik buat gua adalah di sini. Di Oktober 8 dia ngepost tentang ekosistem dia.
Jadi dia ini sudah berintegrasi dengan beberapa project lain seperti di sini ada Decentralized Exchange ya, ada AppSwap, ada Dolphin Finance. Lalu token project itu yang sudah dibantu oleh Lossless atau berintegrasi dengan Lossless, bukan dibantu ya, sorry. Berintegrasi yaitu adalah NFTB ya, White Dragon, Revolve Games, Power to the People, dan lain-lain. Lalu DeFi ekosistem dia ada di BSC Station, ya, lalu ada di Polygon, ada di DuckDAO, ada di Vernum Network. Lalu DeFi security-nya untuk keamanan itu ada Hacken. Jadi Hacken juga berintegrasi dengan Lossless. Ya, jadi ini project bisa dibilang ya cukup kuat karena banyak banget project-project lain yang diaudit oleh Hacken seperti itu. Lalu ada Unori dan lain-lain. Ya, jadi ya cukup menarik sih untuk project ini. Oke. Ya sisanya kalian tinggal pelajarin aja dari Lossless-nya di Twitter dan juga grup Telegramnya. Grup Telegramnya itu baru 16.000 member dong, jadi masih sangat sedikit juga. Dan juga dia memang Lossless ini bisa dibilang adalah project pertama di dunia yang berfokus pada pengamanan hacking atau hack mitigation tool untuk para DeFi seperti itu. Jadi ya bisa dibilang ini project cukup menjanjikan lah untuk kedepannya. Oke ya. Semoga jelas pengenalan tentang Lossless ini ya, semoga membantu kalian. Bisa dibilang ini mungkin hidden gem ya kali ya, karena ya banyak DeFi kan seiring berjalan waktu teknologi semakin canggih, banyak hacking terjadi. Kalau memang ada sebuah platform yang bisa mengatasi hacking tersebut atau mengurangi terjadinya resiko kehilangan aset dalam jumlah besar, gue rasa Lossless ini worth it juga untuk diinvestasikan kayak gitu. Tapi balik lagi do your own research, kalian bisa research lagi lebih baik lagi, nonton YouTube di tempat lain, kalian bisa googling ya, nyari-nyari lagi. Semoga review ini tuh bisa membantu kalian. Oke, sampai sini aja ya videonya. Kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian suka, silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, silahkan di dislike. Kalau ada kritik, saran, komentar, tuliskan aja di bawah ya. Kalau kalian suka video-video gue yang gue buat, silahkan di subscribe karena gratis. Kalian juga bisa share ke teman kalian. Oke, kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.